siap. Lagi sibuk keliling-keliling mulu gue lihat. Iya, keliling buat makan-makan. Itu tapi makannya mie mulu nggak melar lu ya? Enggak sih, kan sebenarnya juga makannya seminggu sekali lah itu. Hah, seminggu sekali makan? Seminggu sekali. Gue itu selalu bilang kreativitas ini seperti sperma. Jadi kalau kita nggak keluarin kita pusing. Iya kan? Iya ngerasain kan kalau sperma nggak keluar kita pusing gitu. Iya, padahal bukan kelamaan gitu ya. Iya, kelamaan berarti ya Pusing, harus dikeluarin. dikeluarin lewat apa kek gitu. Nah, Disewain bisa, tapi kayaknya kalau buat anak-anak yang kayak gitu kita free aja deh. Kecuali ada orang yang harus dibayar, misal operatornya. itu Operatornya harus ini, ya lo bayar lah operatornya. iya kan ada tenaga kan. Ada tenaga gitu. Kalau untuk fasilitas ya silakan dipakai aja. Jangan kencang-kencang ngomongin ntar operator sini pada ada apaan kesana dia. Kan dia pada kan lu sodako Emang ini dibayar pakai apa ini orang-orang? kan. Doa dari orang-orang mudah-mudahan sehat selalu. Ya, ketemu lagi di acara Kulidel. Baru bukan dong. Kulidel sama gua. Iya, ini kan di depan kita banyak makanan. Oh iya. Kulidel. Ya, ketemu sama Cing Abdel. Tepuk tangan dong yang penontonnya banyak banget. Makasih nih Del udah nyiapin waktu. Terima kasih buat Pak Denny Cagur udah nyiapin tempat. Betul, ya. Pak Denny Cagur terima kasih. Jadi siapin kolaborasi makanan. anggota Paski ini. Iya, harusnya kan kayak gitu. Iya, ini benar. channelnya Paski, harus orang-orang Paski yang ngisi. Benar. Ya nggak cuman Pak Abdel doang, yang lain juga nih. Iya. Kita minta juga sodakoh waktunya untuk isi kontennya Paski. Iya, siap. Lagi sibuk keliling-keliling mulu gue lihat. Iya, keliling buat makan-makan. Itu tapi makannya mie mulu nggak melar lu ya? Enggak sih, kan sebenarnya juga makannya seminggu sekali lah itu. Hah, seminggu sekali Seminggu makan? sekali, makan mie. Gue mikir Makan yang lainnya mas jadi setiap hari. pokoknya apa yang bentuknya mie lu datengin, Iya. mie goreng kayak mie Jogja kayak mie apa lu datengin gitu. Iya. Udah berapa lama tuh? Kayaknya udah setahun dah. Setahun Kulidel. Setahun ya. Namanya mah Kulidel dari dulu. Kulidel namanya. Itu juga ada yang ngasih aja. Awalnya bikin konten kayak gitu belum ada namanya. Terus ada yang usul-usulin tuh, yang komen-komen namanya Kulidel aja dah. Ya udah. Biar kuliner Abdel. Iya. Tapi seringnya bubur Fana itu, alam Iya, Fana tuh. bubur palapa. Orang nyangkanya punya lu tuh dia. Bukan. Hah? Itu bukan punya gue, Pak. Itu Orang lu tiap saat juga di Instagram kan udah Iya, ya, cuma- Abdel punya usaha bubur nih. bukan, itu punya Pak Darko. Cuman memang langganan dari dulu, dari tahun 2007. Itu lokasinya di mana ya? Di depan komplek pertanian tuh, Palapa. Lah, lu memang dari itu udah di situ. Kan dia datangnya di 2007. situ. Iya, di situ. Udah tinggal di situ. Udah tinggal di situ. Oh, udah langganan sama dia ya. Udah langganan sama dia. Iya. Dan postingnya juga udah dari lama, cuman orang pada belum ngeh, tapi 2 atau 3 tahun belakangan baru pada ngeh nih. Baru pada lihat Ini mulu yang diposting, lama-lama jadi penasaran. Iya, orang jadi kayak rame jadinya ya. Sebenarnya kalau dia rame udah dari dulu, cuman katanya sekarang Lebih rame lagi. ada yang dari jauh-jauh datang. Dari dulu mah sekitaran Pasar Minggu doang. Sekarang udah dari daerah mana Daerah-daerah, aja datang. iya, Karena katanya. gara-gara lihat itu Katanya dapat sih. persentase deh itu ya. Aduh, mudah-mudahan lah gue mau hitung lah lama-lama iya juga kayak kalau gue Iya. hitung untung juga nih. Keluar melulu ya minimal sekeluarga setiap hari bebas gitu Bebas ya, kan. minimal Ya, gitu seumur ya. hidup kan Iya, gitu iya, iya. harusnya gitu. Terus komedi gimana? Ini stand up masih Stand up terakhir mah jadi juri di Kompas. masih jalan kan ya? Kalau stand up ininya performnya sih ya masih jalan, cuman sesuai dengan kondisi sekarang. Panggungnya juga disesuaikan dengan kondisi pandemi. Ya Terus kayak begitu deh. Jadi- kuantitasnya juga jauh berkurang gitu zaman pandemi. Nah, untuk mengatasi itu apaan? Bikin apaan? Gue itu selalu bilang kreativitas ini seperti sperma. Jadi kalau kita nggak keluarin kita pusing. Iya kan? Iya ngerasain kan kalau sperma nggak keluar kita pusing gitu. Iya, padahal bukan kelamaan gitu Iya ya. kelamaan berarti ya Pusing, harus dikeluarin. dikeluarin lewat apa kek gitu. Iya, nah, seperti juga bersenian. Berkesenian, berkreasi gitu. Kalau nggak walaupun ada pandemi ini dilarang ini nggak bisa harus dikeluarin. harus dikeluarin. Lewat mana aja ya. Salah satunya Depan, belakang, atas bisa yang penting betul keluar. gitu dibantuin atau sendiri Iya. terserah gitu. Pokoknya keluar gitu. Pokoknya deh. keluar gitu. Iya, ya. iya. Nah, Bisa. Nah di ini YouTube kayaknya pas tuh dikeluarin. buat kita-kita yang pengen berkreasi tapi kekurangan media.
Kan TV-nya juga udah berkurang ininya. Tapi sekarang banyak tuh program-program TV. Tapi isinya bukan pelawak semua sih ya. Iya. Pelawak emang udah. Jadi gimana caranya jangan bukan itu jadi alasan kita nggak berkreasi. Iya. Harus bikin. Berkreasi. Terus akhirnya bikin selain kulidel apalagi tuh? Ada wawancanda, ngobrol-ngobrol siapa aja nih. Siapa aja diundang. Nggak terbatas. Kalau kita berusaha juga ya ini sementara kan teman-teman Paski dulu ya. Nanti berkembang supaya tidak ada segmented ya, harus semuanya. Ya semuanya ya, ini semuanya siapa aja yang ada waktu dan bisa pas kita ngobrol karena setiap orang kan punya cerita yang beda-beda. Iya, gitu. di wawancanda itu. Iya, di wawancanda. Iya, terus ada juga tuh gue lihat yang live. Ada live itu namanya celing-celing show. Celing-celing show. Ya, Anda mengecring, kita mengeshow. Celing itu bunyi orang kalau saweran. Weh, iya. Kalau dulu aksi sawer, celing show. Iya, gitu. Itu awal-awalnya kan gue bisa ide kayak gitu loh. Dekat sama si ini nih band Kokom. Gitu. Di pandemi dia habis dia tuh inian, apa namanya? Show panggungnya. Show panggungnya. Sama lah dia juga merasa ada yang tertahan kreativitasnya gitu. Gimana nih caranya gitu? Gimana caranya? Ternyata setelah belajar sana belajar sini, di YouTube juga bisa live, gitu. Bisa juga musik ya. Kita nyicil akhirnya secara perangkat udah pas untuk live, bisa live gitu. Nah anak-anak itu mau udah. Awalnya mah masih pakai apa ya? Istilah-istilah yang donasi untuk pekerja seni gitu-gitu. Iya dulu ada begitu. Untuk Tapi kalau sekarang malah nyawer dah, udah gitu. Langsung aja dia langsung nyawer deh buat itu. Kadang-kadang itu Pak, kalau menurut gue ya di masa pandemi ini yang berat buat kita itu adalah gengsi. Ngaku bahwa keadaan kita tuh udah nggak seperti dulu. Iya. Itu yang buat kita jadi berat ngelangkah gitu. Terbatas kayak gitu ya. Terbatas kayak gitu misalnya. Iya banyak lah yang membuat kayaknya taraf hidup gue lagi turun, tapi job gue lagi sepi. Gue butuh duit, cuma mau ngomong, ayo donasi, sawer malu gitu. Lama-lama ya udah biasa lah. Memang lo butuh uang kok. Iya, caranya gitu. Kan kita nggak minta kasih memberikan sesuatu hiburan. Betul. Ya caranya kan kayak begitu. Iya, akhirnya termasuk rutin lah dalam seminggu bisa 3 kali. Lumayan lah buat harian anak-anak itu lumayan. Dapatnya juga nggak pasti gitu. Kadang pernah dapat cuman 120.000, kita harus bagi 7 orang. Tapi pernah dapat juga tuh 120.000 bagi 7 orang, yang 2 mati berarti tuh. Ya nggak berani berantem. Tapi lambat laun kan jutaan udah. Iya, sampai bilangan jutaan juga. Terus juga gue lihat juga bikin kalau dana nyari buat charity ada charity, apalagi kalau ada kayak Paski waktu itu mau charity buat Idan. Buat Idan. Benar ya, Idan ya? Waktu itu Paski bikin buat Idan sama Pak Komeng sama Pak Jaro. Ayo tempatnya boleh di tempat gue. Terus ada charity buat banjir gitu. Nah itu kan tempat itu disewain apa kagak ini? Disewain bisa, tapi kayaknya kalau buat anak-anak yang kayak gitu kita free aja deh, kecuali ada orang yang harus dibayar, misal operatornya. Operatornya harus ini, ya lo bayar lah operatornya. Iya, karena dia tenaga kan. Ada tenaga gitu. Ya. Kalau untuk fasilitas ya silakan dipakai aja. Jangan kencang-kencang ngomongnya, ntar operator sini pada ada kan pada kan lo sodako. Emang dibayar pakai apa ini orang-orang? Doa dari orang-orang, mudah-mudahan sehat selalu. Iya, jadi siapa aja boleh ini, yang penting lu ngerti lah. Iya, betul. Ini. Terus listrik juga kan perlu. Betul, ada kayak gitu. Kameramennya semua. Iya, kalau memang harus dikeluarkan untuk bayar itu ya silakan diatur aja sendiri gimana ininya. Cuman kalau memang disewakan secara komersil memang ada. Kalau anak stand up beberapa udah pakai studio tuh karena dia ada job, memang jadi komersil. Dia ada job terus harus tempatnya udah kan sekarang. Kalau virtual, kayaknya udah nggak musim lagi tuh, cuma di depan handphone doang. Iya benar. Ininya harus proper lah gitu, kayak di studio. Pokoknya lengkap semuanya. Lengkap gitu. Semua. Jadi orang niatnya memang monitornya buat ini juga kan? Iya. Mereka. Iya betul. Jadi memang mereka udah ada dana untuk sewa studionya, jadi dipakai. Gitu. Alhamdulillah jalan semua. Alhamdulillah jalan. Nah, terus ke depannya gimana nih kondisi ini, kita nggak tahu sampai kapan nih Del kayak begini nih. Iya. Makanya kita tuh memang harus cepat beradaptasi Pak gitu sama kondisi yang ada. Kayak bikin konten-konten YouTube kan salah satu kita
beradaptasi sama keadaan, berubah. Kita harus pengen berubah. Kita harus apa namanya ya, berbesar jiwa juga bahwa ada anak-anak muda yang jauh lebih kreatif dibanding kita. Dan kita harus mau kolaborasi karena sekarang tuh katanya zamannya udah bukan zaman kompetisi, zamannya kolaborasi gitu. Jadi semuanya ya. Iya. Semua dari semua lini tuh kayak begitu. Cuma kan orang mau bikin YouTube tuh kadang-kadang kita bikin yang serius kagak ada yang tonton. Gua pernah lihat lu bikin apanya yang serius, bikin tukang urut mata tulang. Nah, itu kan bagus banget secara tontonan. Dari mulai pengambilan gambar. Nah sekarang terus tiba-tiba lu bikin yang kulidel gitu, yang kucuk-kucuk dong ada yang nonton ya. Kadang emang kayak begitu ya. Tapi memang kan kita kerja kadang-kadang ada skala prioritas ya Pak. Maksudnya secara ekonomi kita nggak dapet, tapi kita menikmati prosesnya. Gue rasa Pak Dery pasti ngerti lah ya orang-orang itu bahwa kadang-kadang ada yang kita lakukan itu untuk kesenangan jiwa kita, jadi makanan jiwa kita. Itu dikesampingkan. Iya, jadi hasil nanti secara ekonomi ya kalau bagus ada alhamdulillah, kalau nggak ada gue udah nikmatin prosesnya. Udah jadi makanan. Tapi lambat laun kan lu harus berpikir bahwa wah ini perlu ekonomi nih. Iya, perlu lama-lama. Ya makanya sekarang nggak bikin lagi. Nggak bikin lagi. Padahal itu lucu kalau di TV luar biasa. Kadang-kadang konsep tayangan juga susah ditebak juga seleranya. Itu makanya gue itu begini Pak. Maksudnya sekarang semakin banyak berpikir, semakin banyak sadar bahwa semakin banyak media, kita tuh nggak bisa nempatin diri kita seperti media lain, misalnya kita di TV, itu bukannya apa, tapi popularitas kita udah ada. Benar. Tapi di YouTube kita bukan siapa-siapa Pak. Kadang nggak jaminan ya. Nggak jaminan. Punya nama di YouTube, nggak ada orang biasa orang kampung malah bikin jutaan nontonnya. Padahal cuma nyusuk di sawah doang. Nah, kita nyari 2.000-3.000 viewers aja gila susahnya. Makanya memang mereka kelogoan itu Pak yang harus kita punya. Memang lo di dunia ini bukan siapa-siapa, lo butuh orang untuk bisa gitu. Nah, untuk sampai ke target yang kayak gitu kan lu udah mengalami proses kayak gitu tuh dari yang tadi lu bilang kita begitu di TV oke lah kita terkenal. Begitu bikin YouTube kagak ada yang nonton. Nggak ada yang nonton. Keluarga aja nggak mau lihat. Sayang kuota katanya ngapain nonton dulu gitu. Nonton dulu tiap hari. Ini tuh konsepnya apa? Bersabar apa dulu tipsnya buat teman-teman? Iya ya kayaknya ya. Mungkin secara klisenya dibilang bahwa kita harus istiqomah. Kita harus konsisten. Maksudnya jangan nyerah. Begitu enggak ini udahlah harus cari konsep lain lagi. Harus konsep lain, terus lakukan semuanya konsisten. Karena kalau kita bikin sesuatu tuh resikonya ada dua. Satu kita berhasil, dua tidak berhasil. Tapi kalau kita nggak bikin apa-apa udah pasti tidak berhasil. Iya, karena nggak bikin. Kalau kita melakukan sesuatu kan artinya ketika kita tidak berhasil kita akan coba lagi dengan yang lain. Gitu. Istilahnya kalau orang bilang kalau lu jatuh lu bangun. Begitu gagal lu perbaiki, kalau lu nyerah selesai gitu kan gitu. Betul. Nah, ini sebelum kita akhiri pertemuan kita nih hari ini, pesan buat teman-teman di umum atau teman-teman pelawak deh, Del. Supaya juga mereka jangan menyerah dengan kondisi sekarang. Silakan, Del. Hah? Enggak apa-apa. 3 menit lagi kan lama nih. Emang berapa menit sih rencananya? Enggak bebas. Oh, bebas ya? Bebas. Iya. Pokoknya di atas 10. Pesannya sebenarnya sih bukan untuk menasihati atau apa gitu ya, cuman bagi pengalaman aja gitu. Pengalaman buat teman-teman. Karena maksudnya kalau ada orang nanya gue juga akan jawab gue adalah pelawak yang merasakan bagaimana zaman lawak konvensional gitu sebelum ada beberapa genre komedi yang masuk gitu. Kadang-kadang memang kita suka terlena sama kondisi kita yang dulu. Sehingga pengennya apa-apa itu ditanggapi atau direspon sama seperti yang dulu. Tapi sekarang keadaan udah berubah. Kita harus beradaptasi karena kalau kita nggak berubah ya akhirnya kita ditinggalin. Iya kan sekarang TV kan begitu. Banyak acara komedi tapi pemainnya bukan komedian. Harusnya kita bisa introspeksi. Kenapa itu? Kita bisa introspeksi diri. Apakah yang lo bisa telaah dari kondisi seperti itu apa supaya juga teman-teman ini mempersiapkan juga gitu loh. Iya. Misalnya gini. Mungkin ada beberapa angle yang bisa kita lihat. Kalau dari TV-nya kan ya dia pengen adanya orang yang bisa narik penonton banyak gitu. Iya, itu di industri tetap. Di industri gitu yang nanti iklannya akan banyak. Sedangkan ya ada orang-orang yang memang
sekarang udah zaman sosial media, dia bisa narik penonton banyak, bisa narik iklan banyak. Iya, pemainnya kan ini apa namanya selebgram, selebgram, YouTuber gitu. Pelawak mah kagak diajak. Mungkin yang dipertimbangkan masanya kita tuh nggak sebanyak masanya mereka, gitu. Nah caranya supaya kita memperbanyak masa, ya kita lakukan apa yang harus dilakukan di zaman ini gitu. Apa aja misalnya? Ya misalnya YouTube kayak begini. Iya. Lo bikin, ada orang yang cuma gara-gara 1 menit bisa ngetopnya sampai sekarang karena dia punya kemampuan. Ada orang yang misalnya ya kalau boleh sebut nama Pak Alpa. Pak Alpa kan ngetop nggak sengaja. Iya ya, gara-gara ini dulu ya Mas minta dibawa ke Alpa kayak gitu. Bang gitu. Iya, itu kan sebuah hal yang dia nggak sengaja. Tapi dia dapat itu dengan video 1 menit. Tapi Pak Alpa bisa mengambil kesempatannya dengan kemampuan yang dia punya. Akhirnya bisa bertahan. Ada lagi yang lagi rame berantem tuh. Nah, ada yang Odading dulu. Odading, nah. Dia dapat kesempatan tuh. Cuman menurut gue dia tidak bisa menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Hingga akhirnya sebentar doang. Ya mungkin dia nggak bisa beradaptasi lagi. Nggak beradaptasi. Masuk di TV, beda orang-orangnya gitu. Benar, dan sulit karena kita ngerasain lah. Ternyata menghandle keterpurukan sama menghandle keberhasilan sama-sama susah. Berarti kayak yang itu yang siapa yang Cadel itu kan sempat sampai sekarang masih bertahan dengan iya mungkin itu brandingnya dia gitu. Itu kita harus ada, berarti harus punya branding sendiri, punya branding sendiri program kita. Gitu. Tapi kan dibutuhkan orang-orang yang ngerti nggak, kalau dia sendiri kan susah tuh Del. Iya, memang sih dibutuhkan orang yang ngerti, tapi yang mau berusaha kan dari kita sendiri. Kita baru bisa dilihat kalau memang kita udah punya sesuatu yang kita bikin. Dan kalau menurut gue memang dibutuhkan ke hoki keberuntungan, tapi nggak ada yang tahu ya. Iya, kita nggak ada yang tahu. Kalau menurut gue ya, hoki atau keberuntungan itu tuh pertemuan antara kesempatan sama kemampuan kita bertemu nih. Iya, antara kemampuan kesempatan tadi. Begitu, orang yang punya kemampuan tapi begitu kesempatan nggak dimanfaatin. Iya, ada orang yang punya kesempatan tapi kemampuannya kurang. Nggak ada. Yes. Sebentar aja masalah. Hilang juga kayak begitu. Nah, maksudnya kita harus memadukan tadi. Iya, harus cari jalan di mana kesempatan dan kemampuan kita ketemu, dan itu kita pergunakan dengan kita baik. Bisa manfaatkan dengan baik. Iya, mudah-mudahan juga teman-teman kayak begitu ya, supaya tidak terlena, tidak terpaku sama kondisi yang sekarang kayak Betul, gitu. Nah, buat nih channel Paski nih, gimana supaya ini juga kita banyak juga viewernya. Mereka sementara ini teman-teman juga sibuk dengan ininya tadi sih idenya oke juga tuh Pak Dery. Ada apa sodako lah istilahnya, sodako konten dari anak-anak Paski gitu. Mungkin bisa di 2 minggu sekali atau seminggu sekali bisa diinin. Kan banyak nih anak-anak Paski yang juga udah mulai sadar digital. Iya, mereka udah punya penghasilan dari YouTube, dari mana-mana. Nah, itu bisa dijalankan mungkin. Ya, mungkin bisa ngikutin Abdel lah kemarin ya, sebagian hasilnya buat jalan-jalan kan gitu, udah kelihatan mantep banget itu. Tuh. Luar biasa. Terima kasih Del udah siapin waktu. Mudah-mudahan omongan kita ini juga di teman-teman tidak hanya Paski tapi penonton yang lainnya juga bisa memanfaatkan situasi, jangan terpaku dengan kondisi pandemi seperti ini. Iya. Oke, makasih Del. Sama-sama. Oke. Iya. Ya, makasih semuanya.